Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal UP PPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini khusus untuk fokus IPA ya, dan ini merupakan part pertama. Nah, jadi sebelum kita memulai videonya, ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan untuk video kali ini. Nah, catatan yang pertama ini soalnya hanya 10 soal saja. Kemudian catatan yang kedua seperti yang saya katakan tadi, ini khusus mata pelajaran IPA dengan materinya adalah sistem peredaran darah. Kemudian catatan yang terakhir adalah mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pada sistem peredaran darah pada manusia terdapat beberapa sel-sel darah. Berikut yang bukan termasuk sel-sel darah adalah A. Eritrosit, yang B. Leukosit, yang C. Trombosit, sedangkan yang D adalah plasma darah. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu plasma darah. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, jadi di sini darah adalah cairan yang terdapat pada hewan tingkat tinggi dan manusia. Darah merupakan alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi atau peredaran darah. Nah, darah pada tubuh manusia mengandung 55% plasma darah atau cairan darah dan 45% adalah sel-sel darah atau darah padat. Nah, di sini juga sel-sel darah itu ada 3 modelnya. Yang pertama ini ada sel darah merah yang paling sering kita sebut dengan eritrosit. Nah, ini berbentuk pipih, kemudian tidak berinti dan cekung pada bagian tengahnya. 45% darah tersusun atas sel darah merah yang dihasilkan di sumsum tulang. Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen. Nah, yang kedua ada yang namanya sel darah putih atau paling sering kita sebut adalah leukosit. Nah, jauh lebih besar dari sel darah merah. Kemudian jumlah dalam setiap 1 mm kubik darah adalah 5.000 sampai 11.000 sel. Nah, memiliki inti, tidak berwarna dan bentuknya tidak teratur atau tidak beratur. Yang ketiga di sini ini ada yang namanya keping darah atau kita sebut adalah trombosit. Nah, ini berbentuk bulat cakram, opal, tidak berinti dan hidup sekitar 10 hari. Berfungsi mencegah hilangnya darah apabila pembuluh darah mengalami cedera atau pembuluh darah mengalami cedera. Oke, di sini juga ada yang namanya plasma darah. Jadi seperti uraian yang di atas, plasma darah ini merupakan bagian dari peredaran darah. Kemudian ini plasma darahnya adalah tersusun atas 90% air yang mengandung sari-sari makanan, kemudian ada protein, ada hormon, kemudian ada garam mineral dan endapan kotoran selain sel-sel darah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah A. Eritrosit, yang B. Leukosit, yang C. Trombosit, yang D. Plasma darah. Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A, adalah eritrosit. Jadi teman-teman yang memperhatikan penjelasan pertama pasti sudah tahu tentang fungsi dari eritrosit atau sel darah merah. Di sini kita lihat uraian singkatnya. Sel darah merah dilengkapi dengan protein khusus disebut hemoglobin. Nah, fungsi sel darah merah dengan hemoglobinnya adalah membantu membawa oksigen ke paru guna diedarkan ke seluruh tubuh dan juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Berikut yang merupakan ciri sel darah putih adalah A. Memiliki warna merah karena mengandung hemoglobin, dibentuk oleh hati dan setiap 1 mm kubik darah terdapat 5 juta sel darah merah.
Yang B, terdapat enzim trobiknase dan berperan penting dalam proses pembekuan darah. Yang C, tidak mengandung pigmen, selnya bergerak secara ameboid dan berfungsi melawan kuman yang masuk dalam tubuh. Yang D, terdiri dari air sekitar 95% dan terdapat protein yang terlarut di dalamnya seperti fibronogen, globulin, dan albumin. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini yang mencirikan sel darah putih adalah yang nomor maksudnya adalah jawaban yang C, yaitu tidak mengandung pigmen, selnya bergerak secara ameboid dan berfungsi melawan kuman yang masuk dalam tubuh. Nah, jadi sel darah putih ini sebenarnya identik dengan fungsinya, yaitu melawan kuman yang masuk di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Nah, jadi sel darah putih tidak berwarna, memiliki inti, dapat bergerak secara ameboid dan dapat menembus dinding kapiler atau diaphedesis. Sel darah putih berfungsi melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, untuk optionnya untuk yang A ini sepertinya larinya ke sel darah merah ya. Nah, sedangkan yang B ini lebihnya ke trombosit, sedangkan yang D-nya ini adalah plasma darah. Jadi teman-teman yang memperhatikan tadi penjelasan singkat di soal nomor 1 dan nomor 2 pasti nih udah tahu ciri dari sel darah manusia dan plasma darah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4. Nah, jadi silakan perhatikan gambar. Bagian jantung yang hanya berisi darah kaya oksigen adalah A ada 1 dan 2, sedangkan yang B ada 2 dan 3, sedangkan yang C ada 2 dan 4, sedangkan yang D adalah 1 dan 4. Nah, kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang C. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Nah, jadi ini kita lihat nih, ada jantung organ kita. Kira-kira nih bagian yang 1, 2, sampai dengan 4 ini apa saja ya namanya? Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini disebut sebagai serambi kanan atau bahasa istilahnya adalah atrium kanan. Nah, ini kanannya ini ada juga istilahnya atau bahasa asingnya, tapi saya tidak menulisnya. Saya menggunakan atrium kanan. Kemudian untuk penjelasan yang keduanya ini adalah serambi kiri, yaitu atrium kiri. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah bilik kanan atau bisa disebut juga ventricle kanan. Berikutnya ada di sini bilik kiri atau disebut dengan ventricle kiri. Oke, nah kita mulai dari yang serambi kanan. Nah, serambi kanan ini khusus menerima darah dari seluruh tubuh dan kandungannya kaya karbon dioksida. Berikutnya ini ada serambi kiri. Serambi kiri itu menerima darah dari paru-paru dan kandungannya kaya oksigen. Nah, untuk bilik kanan ini memompa darah ke paru-paru dan kandungannya kaya akan karbon dioksida. Nah, berikutnya ini ada bilik kiri. Bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh dan kandungannya kaya oksigen. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasan singkat yang ini, otomatis jawabannya tepat yang C ya, 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal kelima. Untuk soal nomor kelima, saat jantung berdetak, bagian yang memiliki tekanan paling tinggi adalah A. Serambi kiri, yang B adalah bilik kiri, yang C adalah serambi kanan, yang D adalah bilik kanan. Nah, kira-kira nih soal nomor 5 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini yang tepat tentu jawabannya adalah bilik kiri. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan singkatnya. Bilik kiri jantung terletak di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katut mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan bertugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini,
Simaklah bagian-bagian jantung pada sistem peredaran darah berikut. Yang pertama ini ada atrium kanan, yang kedua adalah atrium kiri, yang ketiga adalah ventricle kanan, yang keempat adalah ventricle kiri, yang kelima adalah paru-paru. Kemudian urutan peredaran darah dari yang terkecil adalah yang A ada 1, 2, dan 4, yang B 2, 1, 5, yang C 3, 5, 2, yang D adalah 4, 5, 1. Nah, jadi untuk yang tadi itu atrium sama ventricle ini bisa dikatakan sebagai serambi sama dengan bilik ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini yang tepat adalah yang C, yaitu 3, 5, dan 2. Oke, sekarang kita lihat nih penjelasan singkatnya. Nah, peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil adalah jantung, kemudian seluruh tubuh, jantung, atau lebih rinci adalah bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava kanan, dan serambi kanan. Oke. Jadi ini sebenarnya untuk singkatnya ini kita lihat gambar dari jantung. Jadi yang pertama itu yang ketiga ini adalah yang ventricle kanan atau bilik kanan. Ini untuk peredaran darah kecil ya. Kemudian nanti larinya langsung ke bagian paru-paru. Kemudian setelah bagian paru-paru maka dia akan kembali ke istilahnya atrium yang bagian kiri. Oke, itu aja yang soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan atau soal yang nomor 7. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, ini ada hubungannya tentang yang tadi yang soal nomor 6. Ini ada PQRS di mana sistem peredaran darah dan keterangannya. Jadi P adalah sistem peredaran darah besar di mana meliputi atau menggunakan bilik kanan, kemudian seluruh tubuh, kemudian ada serambi kiri. Yang Q adalah peredaran darah kecil, kemudian ini ada bilik kiri, kemudian ada paru-paru, ada serambi kanan. Kemudian ada yang namanya peredaran darah rangkap atau ganda. Yang R ini darah 2 kali beredar ke seluruh tubuh. Yang S adalah peredaran darah tertutup. Ini adalah darah mengalir dalam pembuluh. Nah, sistem peredaran darah yang benar pada tabel ditunjukkan oleh yang A adalah P, B, Q, C adalah R, yang D adalah S. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, nah jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang D atau S. Nah, jadi untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini atau soal ini tentu kita harus mengingat nih bagian-bagian yang bekerja di bagian sistem peredaran darah kita. Misalnya peredaran darah besar, kira-kira organ atau bagian-bagian apa saja yang bekerja di sana. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya atau penjelasan singkatnya. Kita larinya ke peredaran darah besar dulu. Peredaran darah besar itu adalah darah mengalir dari jantung melalui ventricle kiri. Nah, kalau di sini kan keterangannya bilik kanan menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah kembali menuju jantung melalui atrium kanan. Berarti ini maksudnya adalah bilik kiri. Kemudian kembalinya ke serambi yang kanan. Sedangkan di keterangannya ini ada bilik kanannya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang peredaran darah kecil. Jadi peredaran darah kecil ini adalah darah mengalir dari jantung melalui ventricle kanan ke paru-paru dan kembali menuju jantung melalui atrium kiri. Ini juga kebalik. Kemudian yang peredaran darah rangkap. Jadi sistem peredaran darah ganda atau rangkap berarti darah dalam tubuh mengalir tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Jadi ini melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, pada sistem peredaran ini jantung akan memompa darah sebanyak 2 kali untuk menjalankan fungsinya dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, jadi ini yang benar adalah darah itu dipompa atau melewati jantung itu sebanyak 2 kali sehingga dipompa oleh jantung. Jadi bukan darah 2 kali beredar ke seluruh tubuh. Nah, jadi kemudian untuk peredaran darah tertutup, ini peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah pada tubuh yang dialirkan melalui pembuluh-pembuluh darah. Jadi yang S ini benar ya. Jadi peredaran darah tertutup itu darah mengalir dalam pembuluh.
Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Nah, untuk soal ke-8 ini juga tabel, dan ini juga sering keluar yang model seperti ini. Jadi kita harus menambah wawasan kita ya. Oke, jadi ini ada tabelnya, ada pembeda, kemudian ada pena, kemudian ada arteri. Nah, ini untuk pembedanya ada jenut, aliran, dinding, dan sel otot. Nah, untuk jenut yang penanya ini pena itu ada terasa, kemudian arteri tidak terasa. Sedangkan untuk aliran itu dari jantung, pena itu dari jantung, kemudian arteri itu ke jantung. Sedangkan untuk dinding ini penanya tipis, kemudian tidak elastis, sedangkan di arteri itu tebal atau kuat dan elastis. Nah, kemudian di sini sel ototnya untuk pena itu lurik, kemudian arterinya polos. Nah, perbandingan yang benar pada tabel tersebut terdapat pada A untuk denyut, yang B adalah aliran, yang C dinding, yang D sel otot. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini apa? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dinding. Oke, sekarang kita lihat nih untuk penjelasan singkatnya. Jadi ini ada ciri-ciri untuk pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu bisa disebut sebagai arteri juga, kemudian pembuluh balik disebut juga vena. Nah, di sini untuk ciri-cirinya itu ada arah aliran untuk arteri itu dari jantung, kemudian untuk vena itu menuju jantung. Nah, dinding pembuluh ini tebal dan elastis untuk arteri, kemudian untuk venanya itu tipis dan tidak elastis. Nah, untuk denyutnya, untuk arterinya itu terasa, sedangkan untuk venanya tidak terasa. Nah, untuk letaknya, untuk arteri itu di dalam, kemudian jauh dari permukaan kulit. Sedangkan untuk vena itu dekat permukaan kulit. Nah, untuk katup ini untuk arteri itu satu, kemudian di dekat jantung. Sedangkan untuk vena itu banyak di sepanjang pembuluh. Nah, jika terluka untuk arteri itu darahnya memancar, sedangkan untuk vena itu darahnya menetes. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 9. Di antara pernyataan berikut ini yang salah adalah A. Berkurangnya tekanan dalam ruangan jantung mengakibatkan darah yang ada dalam pembuluh balik terisap ke dalam jantung. Sedangkan yang B adalah dinding pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis. Nah, yang C adalah katup yang memisahkan serambi kanan dan bilik kanan jantung disebut katup bicupitalis. Dan sedangkan yang D adalah jantung manusia terdiri atas 2 bilik dan 2 serambi. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu katup yang memisahkan serambi kanan dan bilik kanan jantung disebut katup bicupitalis. Nah, jadi ini kita lihat nih penjelasan singkatnya. Oke, nah jadi untuk yang A ini berkurangnya tekanan dalam ruangan ini, jadi tekanan untuk tekanan pada darah itu ada 2 modelnya, ada sistole sama diastole. Nah, jadi ini sistole ini adalah tekanan darah saat jantung berdetak dan berkontraksi atau berkerut memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian diastole adalah tekanan darah pada waktu peregangan atau relaksasi jantung di antara datakan jantung ini. Jadi ini ketika jadi yang A ini berkurangnya tekanan dalam ruangan ini, dia mengalami yang namanya tekanan diastole ya. Kemudian ini untuk dinding pembuluh nadi tebal pada elastis ini saya rasa udah jelas. Kemudian untuk yang D-nya jantung manusia terdiri atas 2 bilik dan 2 serambi ini juga udah jelas. Apabila teman-teman juga memperhatikan penjelasan singkat di bagian nomor-nomor sebelumnya. Nah, di sini untuk katup. Nah, jadi ini untuk katup yang memisahkan serambi kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis. Nah, jadi itu seharusnya di C itu adalah tricuspidalis. Nah, dan kemudian tersusun oleh 3 klep. Nah, sedangkan sementara ini antara serambi kiri dan bilik kiri dipisahkan oleh katup bicupitalis dan tersusun oleh 2 klep. Oke, kita lanjut ke soal 10 atau soal yang terakhir. Nah, busung lapar atau HO, hunger, oedema, ditandai dengan edema, yaitu meningkatnya cairan pada haringan tubuh sehingga menjadi bengkak. Hal ini terjadi karena di dalam darah kekurangan A. globulin, yang B adalah albumin, yang C adalah fibrinogen, yang D adalah hemoglobin. Nah, kira-kira ini untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah yang D, yaitu albumin. Nah, sekarang kita lihat penjelasan singkat dari masing-masing ya. Sekarang kita bahas tentang globulin. Nah, globulin ini merupakan salah satu fraksi utama protein dalam darah, berguna untuk sirkulasi ion, hormon, dan asam lemak. Beberapa jenis globulin mengikat hemoglobin, beberapa lainnya mengikat zat besi, berfungsi untuk melawan infeksi dan bertindak sebagai faktor koagulasi. Berikutnya di sini albumin adalah cairan infus yang digunakan untuk mengatasi hipoalbuminemia, yaitu rendahnya kadar albumin dalam darah. Albumin juga digunakan untuk menangani shock hipovolemia akibat cedera atau luka bakar yang parah. Albumin merupakan protein utama di dalam darah manusia. Sekarang untuk fibrinogen atau faktor I adalah protein plasma yang berperan penting dalam pembekuan darah. Fibrinogen bisa diberikan untuk mengatasi perdarahan yang hebat akibat cedera. DIC atau kelainan kongenital seperti afibrinogenemia atau hipofibrinogenemia, agak ribet ya. Oke, berikutnya ada hemoglobin. Ini berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, memberikan warna ke darah, kemudian mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru dan mempertahankan bentuk sel darah merah. Nah, berikutnya di sini hunger oedema adalah nama lain dari busung lapar. Kemudian ini adalah penyakit ini ditandai dengan edema karena dalam darah penderita terjadi di defisiensi protein yakni albumin. Fungsi albumin adalah untuk mempertahankan tekanan hidrostatik dengan menarik air dari jaringan ke pembuluh darah. Jika albumin berkurang, maka air akan mengumpul di jaringan, disebut edema, dan tubuh menjadi bengkak oleh air. Oke, sekian dulu. Semoga teman-teman suka dengan video kali ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa memberikan kritik dan saran. Next kita bahas tentang apa? Silahkan dikomentari. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.